Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan keindahan. Allah yang maha indah dan Allah yang menetapkan segala keindahan. Maka siapapun yang berusaha untuk mendekatkan kepada keindahan yang telah Allah tetapkan pasti akan menjadi indah. Indah kehidupannya, indah kematiannya, indah dalam semua sisi kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menetapkan keindahan pada 3 perkara. Yang pertama Allah cantumkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang kelima. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir sabran jamila." Fasbir, maka bersabarlah kalian. Sabran jamila, dengan kesabaran yang jamila. Jamila artinya adalah indah. Kesabaran yang indah. Berarti sabar juga bertingkat-tingkat. Ada sabar yang Allah tetapkan, kesabaran yang penuh dengan keindahan. Dan ada kesabaran jikalau tidak menetapi dari sifat-sifat keindahan, belum sempurna kesabaran kita. Para ulama ahli tafsir ketika menegaskan apa yang dimaksudkan oleh Allah fasbir sabran jamila, bersabarlah kalian dengan sabar yang indah, adalah pertama kesabaran yang tidak disertai dengan kemarahan sedikit pun, dengan rasa jengkel, marah, tidak suka terhadap keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesabaran yang disebut dengan sabran jamila. Hadirin, ada orang yang ketika ditentukan oleh Allah berusaha sabar tapi hatinya masih tidak menerima. Ada perasaan marah kepada Allah, ada tidak suka dengan ketentuan Allah, ada yang tidak mereka puas dengan ketetapan-ketetapan Allah, baik ketetapan yang sifatnya syar'i, halal, haram, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ada yang merasa tidak menerima. Ada yang marah dengan ketentuan, kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diharamkan. Maka mereka ini masih belum sabron jamila, menerima secara total, sabar dengan indah dengan ketetapan Allah, maupun ketetapan Allah yang sifatnya kauni dalam kehidupan kita sehari-hari. Senang, susah, lapang, sempit, kaya, miskin, bahagia atau sengsara, seluruhnya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pilihan lain kecuali kita mesti bersabar dengan sabron jamila. Sabar yang baik tanpa sedikit pun ada kemarahan. Hadirin, agar kita
senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah ketika menghadapi berbagai macam kenyataan dalam hidup. Dengan kesabaran yang baik, kesabaran yang indah, maka kita mesti harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menetapkan segala sesuatu kecuali pasti berhikmah. Ada pelajaran, ada kebaikan yang hendak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mesti kita yakin, sebab Allah sumber kebaikan. Tidak menetapkan kecuali yang baik, tidak juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menahan kita kecuali dengan kebaikan. Ini namanya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti yakin ketetapan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mesti kita harus yakin bahwasanya Allah ketika menetapkan sesuatu sudah terukur pas untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'al Khabir, Al-Alim, Al-Hakim, Maha teliti, Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik menurut Allah belum tentu baik. Boleh jadi yang menurut kita tidak baik tetapi menurut Allah yang terbaik. Maka kita mesti harus yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah menetapkan sesuatu kecuali sudah ada ukuran-ukurannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan sesuatu tidak pernah salah alamat. Lan tajida ta'mal iman, kalian tidak akan pernah merasakan lezat dan manisnya iman hatta ta'lam, sehingga kalian yakin tanpa ragu, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, apapun yang menimpamu bukan salah alamat, wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, yang tidak akan pernah menimpamu tidak akan sedikit pun menimpa kita. Maka kalau kita iman ini, insya Allah kita akan merasakan, hadirin rahimakumullah, manis dan lezatnya iman. Kita mesti harus yakin agar kita ini bisa sabran jamila, bahwa apa yang Allah tetapkan meskipun tampaknya secara zahir kesusahan, kesulitan, berat dalam kehidupan, tapi kita yakin balasannya di balik setiap ujian dan musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas karena kesabaran kita dengan cintanya Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, Allah pasti akan uji. Ketika Allah menguji seseorang, Allah akan jadikan ujiannya itu sebagai penggugur dosa dan kesalahan. Ma musibat ma min nasabin wala wasabin wala hammin wala gham, tidak ada satupun kesusahan, kesulitan, kepenatan, keletihan di dalam kehidupan ini, hatta syaukah, sampai pun duri yang terinjak, illa kafarallahu bi anha, kecuali Allah akan jadikan sebagai kifarat. Maka mudah-mudahan hadirin, keyakinan seperti ini yang akan menghadirkan sabron jamila, bersabar yang indah, yang sedikit pun tidak ada rasa marah, tidak ada dongkol, jengkel, berat hati terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang menjadi mudah kalau kita berada dalam kebaikan. Kita ditetapkan oleh Allah dalam kesenangan, kita ditetapkan oleh Allah dalam kesuksesan. Lain cerita ketika dalam kesulitan. Disitulah ujian yang sesungguhnya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak melihat kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kalau kita diuji, kenapa kita diuji? Allah hendak melihat kejujuran iman kita. Hadirin, ini makna sabron jamila yang pertama. Makna yang kedua, para ulama ahli tafsir disebut sabron jamila itu kalau kita ini tidak mengadu kepada sesama makhluk. Hadirin, kata Ibnul Qayyim, orang yang paling bodoh itu mengadukan ketetapan Allah kepada makhluk. Mestinya kita ketika nasib kita dalam pandangan kita tidak baik, dalam kondisi diuji, punya masalah,
dalam kesulitan, mengadunya tempatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Sebagaimana yang Allah abadikan ucapan pengaduan Nabiullah Yakub, ayahanda dari Nabi Yusuf, ketika beliau diuji berpisah dengan anak tercinta yang masih kecil hampir 30 tahun lamanya. Maka untaian doa pengaduannya diabadikan Allah dalam surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan kesulitanku dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar, tidak dicela. Tapi kalau kita ini mengadu, apalagi hadirin, curhatnya di Facebook, curhatnya di Twitter, curhatnya sedunia orang tahu di status sosial. Masya Allah, mengadukan nasib diri kita kepada sesama. Inilah kata Ibnu Qayyim, orang yang paling bodoh ketika mengadukan nasibnya kepada sesama. Kecuali pertama, kalau kita ingin cari solusi, boleh kita mengadukan kalau kita tahu dia punya solusi. Misalkan kepada dokter, kita sakit, ya tidak mungkin kalau kita tidak mengadu, boleh. Atau untuk mencari hukum, kita minta fatwa, bagaimana harus menceritakan tentang keadaan dan lain sebagainya. Ini yang diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada untuk mencari hukum, atau kita kemudian untuk mencari solusi, hanya sekedar kita nggak menerima kenyataan, lalu kita cerita ke sana kemari, keburukan istrinya, keburukan suaminya, ceritakan setiap orang ketemu, Masya Allah, di media sosial. Maka ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim orang yang paling bodoh. Dia menerima ujian sesuatu lalu diadukan kepada makhluk yang tidak memiliki solusi. Maka hadirin, ini yang pertama, fasbir sabron jamila. Yang kedua, Allah sifati dengan kata-kata jamil. Keindahan itu Allah cantumkan di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum hajran jamila. Sabar Muhammad terhadap semua yang dikatakan, yang menyakitimu, yang memfitnahmu, yang menzolimimu, yang melakukan apa saja kepadamu, kau sabar. Subhanallah. Bagaimana bentuk sabarmu? Wahjurhum ajran jamila. Kau pergi darinya dengan cara yang baik. Kau berpisahlah dengannya dengan berpisah yang baik. Kau jauhi dia dengan menjauhi yang baik. Subhanallah. Ternyata ada ketika kita berpisah dengan cara yang baik. Ketika kita menjauhi, cara menjauhi kita dengan cara yang baik. Apa itu? Berpisah atau menjauhi dengan cara yang baik, menjauhi tanpa membuat kesan keburukan, menjauhi tanpa melukai hati, berpisah tanpa kita menyisakan luka di dalam hatinya. Silahkan kalau memang itu yang terbaik, tidak mungkin kita pertahankan, kita harus berpisah. Tapi ingat, pisahmu, cara menjauhimu harus dengan cara yang baik. Hadirin, kadang ada orang kalau sudah hatinya terluka, karena mungkin merasa dizolimi, karena mungkin merasa diperbuat jahat baginya, orang mungkin usil kepadanya. Hadirin, misalkan kita difitnah, kita dibicarakan sesuatu yang kita tidak lakukan. Kadang-kadang kita ini dituduh macam-macam. Oh, sakitlah hati Pak hadirin. Kadang-kadang manusiawi kadang. Tapi ternyata ujian bagi kita terhadap orang-orang yang mungkin menuduh kita, orang-orang yang mungkin menyakiti kita, orang-orang yang mungkin dia memfitnah kita. Hadirin, Rasulullah SAW pun pernah mengalami ini. Wasbir ala ma yaqulun. Kau bersabar dengan semua ucapan dan perbuatan mereka. Wahjurhum, janganlah kau pergi dari mereka. Kenapa hadirin? Para ulama mereka mengatakan, kenapa kita wahjurhum harus menghajar daripada mereka?
Menghajar itu artinya, hadirin, kita memisahkan daripada mereka. Pertama, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Berpisah, kita meninggalkan mereka tanpa membawa kesan melukai mereka. Pertama, para ulama, kita memisahkan mereka agar kita tidak terkena penyakitnya. Ini salah satunya. Sebab hadirin, akhlak yang buruk itu sama seperti penyakit menular. Dia juga menular. Maka mengapa terhadap orang-orang yang mungkin mulutnya buruk, akhlaknya buruk, tindakannya buruk, Nabi SAW, uhjurhum, kau pergi jak bersama mereka. Tapi caramu pergi yang baik-baik jak. Kenapa kita disuruh pergi? Pertama hadirin adalah agar kita tidak terkena penyakitnya. Penyakit akhlaknya itu. Sebab akhlak buruk ini bisa juga menular kepada kita. Yang kedua hadirin, kalau kita memberikan pergi dengan cara membawa kesan yang baik, mudah-mudahan ini menjadi cara metode untuk mengingatkan dia. Jadi salah satu cara hadirin, metode mengingatkan itu adalah dengan cara apa? Pisahlah. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ketika terjadi kalau kalian wa in khiftum, kalau kalian khawatir nusyusnya istri kalian, apa yang dilakukan? Aku nasihati dengan cara yang baik, fa'iduhunna. Nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau nasihat yang baik enggak diterima, wahjuruhum fil madaji'. Kau pisahlah dari ranjang. Jadi ternyata memisahkan, kita meninggalkan itu salah satu pola pendidikan, cara pembinaan. Jadi kita marahnya itu dengan cara apa? Enggak setuju dengan caranya itu adalah dengan meninggalkan. Dan ini salah satu metode. Tetapi harus ada batasnya hadirin. Metode ini artinya bukan kemudian meninggalkan selama-lamanya. Kalau andai kata kita harus marah, dan marahnya kita harus dengan cara meninggalkan itu maksimal 3 hari. La yahjur akhaka fawqa 3. Kau jangan marah, kau jangan tinggalkan sahabatmu, temanmu, apalagi istrimu lebih daripada 3 hari, Pak. Lebih dari 3 hari nanti diambil orang itu istri kita. Kita yang rugi nanti, nyesel ya. Subhanallah. Tapi intinya ini salah satu. Nah, cara kita untuk berpisah termasuk dalam perkara ini mencerai istri kita. Andai kata memang itu yang terbaik, jalan yang lebih baik untuk kita sama-sama menjadi lebih baik harus dengan bercerai dan berpisah. Ingat, hajron jamila. Kau cerai dia dengan cara yang baik. Jangan ada kata-kata kotor, jangan melukai hati, jangan kau sisakan hati ketika engkau sudah pisahkan itu dengan keburukan. Maka itu adalah hajron jamila. Dan yang terakhir, hadirin, Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-89. Mohon maaf, surat Al-Hijr ayat 85. Salah satu di antara yang dianjurkan oleh Allah dan disebut dengan kata-kata jamil adalah surat Al-Hijr ayat 85. Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Maka maafkanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Hadirin, salah satu yang Allah sebut dan sifati dengan keindahan adalah memaafkan. Memaafkan. Bentuk memaafkan yang apa? Safah. Dan kata-kata as-safha itu memaafkan sampai seakan tidak pernah terjadi sesuatu. Dari kata-kata sahifah, lembaran kertas putih. Jadi Allah sebut cara memaafkan kita diungkapkan seperti sahifah, kertas putih yang belum ada coretannya. Ini yang luar biasa. Dan Allah sebut keindahan cara memaafkan seperti ini. Cara memaafkannya seperti apa hadirin? Memaafkan tanpa melukai hati.
Membalas keburukan mungkin dengan kebaikan. Membalas dosa dengan ampunan. Ini yang disebut oleh para ulama safhal jamil. Memaafkan dengan cara yang baik. Sampai-sampai seakan tidak pernah terjadi sesuatu. Subhanallah. Kadang-kadang hadirin kita katanya memaafkan. Tapi kadang kalau ketemu mukanya itu yang teringat tergambar sakit hati kita. Oh berarti kita masih belum safah ini. Jadi betul-betul seperti Saifah. Memang tidak mudah hadirin. Tetapi ini cara kita. Kalau kita tidak maafkan hadirin, Allah pun tidak akan memaafkan kita. Ya, kita mau dimaafkan Allah. Memaafkan sesama hambanya nggak mau. Makanya dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala ingatkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan dia. Lalu kemudian berlapang dadalah kepadanya. Tidakkah kau ingin diampunkan oleh Allah? Dalam ayat surat An-Nur itu, ampunan Allah dikaitkan dengan maafkan saudaramu. Hadirin. Maka kalau kita ini mau diampunkan oleh Allah, maafkan saudara kita. Ingat hadirin, sampai Allah Subhanahu wa taala itu dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat Al-A'raf, Allah menyebutkan khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah sebut dengan khudhil afwa. Khud itu artinya ambil. Macam kita yang ngambil HP, ngambil gelas, ngambil kertas, sesuatu yang bisa kita raba. Tapi yang kita lakukan apa? Ambil itu maaf. Allah ungkapkan dengan kata ambil sesungguhnya untuk menegaskan bahwasanya sebagaimana kita itu mudah untuk mengambil sesuatu yang nyata. Ngambil HP nyata, gampang. Ngambil gelas kelihatan, gampang. Sulit itu kalau kita mengambil angin, susah. Mengambil sesuatu yang nggak tampak. Nah, Allah ungkapkan, ambillah itu maaf. Sesuatu yang nggak tampak, sifatnya hati, diungkapkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tampak yang mudah untuk diambil, menegaskan. Memaafkan itu sesungguhnya perkara yang mudah. Sesuatu yang fitrah, mudah. Tetapi kenapa kita menjadi berat? Menjadi berat bukan karena apa-apa, karena hati kita. Kita yang menutup diri kita. Maka hadirin kalau kita menutup maaf, Allah pun akan menutup maaf. Satu, kalau kita menutup maaf, Allah pun akan menangguhkan amal-amal kita. Hadisnya Muslim disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah setiap hari Senin, hari ini dan hari Kamis dilaporkan amal-amal kita. Amal-amal kita dilaporkan oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Kecuali Allah akan tangguhkan kepada dua orang. Satu orang musyrik, yang kedua adalah orang yang bermusuh-musuhan. Terhadap kedua ini malaikat dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, tangguhkan dua orang ini. Subhanallah. Puasanya ditangguhkan. Mungkin hari ini sholatnya ditangguhkan, sedekahnya ditangguhkan, Qur'annya ditangguhkan. Gara-gara apa? Gara-gara masih ada permusuhan. Sampai kapan ditangguhkan? Hatta yasqaliha. Sampai kedua orang itu mau berdamai. Jadi hadirin kalau kita ini dendam kesumat, bermusuhan sampai mati, gimana ceritanya sholat kita? Gimana ceritanya amal puasa kita? Amal infak sedekah kita? Kalau kita tidak akan, amal kita ditangguhkan, tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mau damai. Kadang-kadang sampai marahnya ini hadirin dibawa mati, masya Allah, diwariskan, diwasiatkan. Pokoknya bapak nggak mau terima kalau kau masih menginjakkan kaki ke tempat dia itu orang. Sampai 7 turunan, mama nggak akan pernah redho. Hati-hati. Kenapa mewariskan sesuatu ini? Ini yang menjadi sebab ditangguhkan amal-amal kita. Maka memang tidak ada pilihan lain. Dan agar kita mendapatkan kemuliaan fasfah sof al jamil, maka mari maafkan tanpa kita memberikan, melukai hatinya. Balas kebaikan dengan keburukan, balas dengan keburukan dengan kebaikan. Dan mari kita coba kemudian berlapang dada ya. Bersikap untuk berlapang dada dan agar kesalahan kita sikapi dengan ampunan. Mudah-mudahan 3 perkara ini hadirin. Yang pertama, fasbir sabron jamila. Yang kedua, wahjurhum hajron jamila.
Yang ketiga, fasfah, safhal jamil. 3 sifat yang Allah sifati dengan keindahan. Mudah-mudahan Allah karuniakan taufik untuk dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.